Dari tempat yang tinggi ke yang rendah, itulah cara air mengalir. Di manapun tempat saudara berada, inilah cara buat Google Formulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, teman-teman operator di mana saja berada. Mumpung di masa-masa libur, pada kesempatan ini kita coba buatkan tutorial bagaimana membuat Google Formulir. Saya diminta oleh pihak sekolah untuk membuatkan formulir online, maka sekalian kita buatkan tutorialnya. Bapak Ibu di mana saja berada, beginilah cara membuat Google Formulir. Langsung saja Bapak Ibu, kita ke aplikasi Google, kita cari formulir. Di sini ada beberapa bentuk dari penawaran Google Formulir yang ada yang bisa kita pilih. Kita langsung saja bikin yang baru, Bapak Ibu semuanya. Kita klik tanda tambah. Beginilah tampilan awal dari Google Formulir. Sebelum kita ke tutorial, kita berkenalan dulu sedikit dengan menu yang ditawarkan oleh Google Formulir di sini. Di sini ada tema. Kita bisa menyesuaikan tema di sini, warnanya, apakah kita mau memasukkan foto, bisa kita di sini. Kemudian ini untuk meninjau, untuk melihat hasil yang kita buat. Kemudian ini untuk mengembalikan kalau kita ternyata salah dalam membuat. Kemudian di sini ada link. Apabila kita sudah publikasikan nanti atau kita kirimkan Google Formulir ini, kita bisa ambil linknya di sini. Kita ambil linknya, kita kopikan dan kita bagikan link yang ada di sini. Kemudian di sini pilihan untuk kita membagikan. Bagaimana cara kita membagikan Google Formulir. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kemudian kita coba bikin. Sebelumnya. Ini di sini ada juga tombol. Ini untuk menambah pertanyaan. Di sini kita bikin pertanyaan misalnya nama. Setelah itu kita mau menambah jenis kelamin misalnya, kita tinggal klik ini. Ya, maka dia akan bertambah untuk menambah pertanyaan. Kemudian di sini untuk mengimpor pertanyaan. Kemudian ini untuk menambah judul dan deskripsi. Misal di sini judul. Dan kita ingin menambah judulnya, kita tinggal tekan ini, maka menu untuk menambah judul akan muncul. Kita hapus dulu ini. Kemudian di sini ada tambah gambar untuk memasukkan foto kita kalau ingin kita mempercantik formulir kita dengan memasukkan foto. Nanti kita praktekkan satu-satu Bapak Ibu. Kemudian bisa juga kita menambah video dan juga menambah bagian. Kalau menambah bagian ini seperti ini. Bagiannya menjadi 2 bagian. Kita hapus dulu bagian ini. Kita coba praktekkan Bapak Ibu semuanya. Di Google saya ini, di formulir ini kan berbahasa Indonesia. Kalau sama teman-teman nanti berbahasa Inggris, nanti tinggal memperbaiki bahasa di akun Google-nya. Perbaiki bahasanya, tukar ke bahasa Indonesia. Kita coba di sini misalnya nama sekolah kita. Kita buat nama sekolah. Zaid bin Thabit misalnya.
tadi. Sini deskripsi bisa diisi untuk menggambarkan dengan jelas formulir kita ini. Bisa juga tidak kita isi dan kita tambah bagiannya. Di sini baru mungkin kita bikin formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Nah, ini bisa diapakan seperti ini atau Bapak Ibu nanti silakan apa namanya? Pilih cara tersendiri yang menurut Bapak Ibu lebih mantap. Tinggal kita tebalkan. Kalau kita bikin seperti ini, kita coba tinjau seperti apa bentuknya. Inilah bentuknya nanti Google Formulir kita. Tinggal kita tinjau dan kita bisa mempercantik sendiri. Atau di sini kita bikin yang ini. Kita bikin di sini. Kita hapus yang ini. Bisa juga nanti Bapak Ibu masukkan foto. Kita coba tambah bagan. Kita masukkan foto misalnya di sini. Kita masukkan foto sekolah kita. Misalnya ini aja. Kita bisa tambahkan foto sekolah kita di sini. Kita coba tinjau seperti apa dia. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Atau kita bisa juga nanti hapus yang ini. Kita pakai tema. Kita beri gambar, pilih gambar headernya. Kita pakai gambar kita yang tadi. Jelajahi, ambil gambar kita yang tadi. Open. Kita sesuaikan. Selesai. Masya Allah. Ini lebih cantik Bapak Ibu. Kita coba tengok. Seperti inilah tampilannya nanti. Google Formulir kita. Kita pakai yang ini saja Bapak Ibu. Kemudian kita mulai sisipkan pertanyaan. Yang biasanya yang ditanya itu kan awalnya nama lengkap. Lengkap. Ini kita nyalakan wajib diisi Bapak Ibu ya. Supaya nanti kalau orang tidak mengisi nama, Google Formulirnya tidak bisa dikirimkan. Kita nyalakan. Kita pilih jawaban singkat karena biasanya nama ini singkat Bapak Ibu. Dan kita tambah pertanyaan jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin. Biasanya pilihannya ini centang Bapak Ibu. Ini ada beberapa opsi pilihan. Yang biasanya jawaban singkat untuk nama, paragraf ini biasanya untuk alamat dan pilihan ganda bisa juga kita pakai ini, tapi kita pakai yang centang saja. Seperti ini tampilannya. Laki-laki, enter, perempuan. Oke, kita nyalakan wajib diisi. Kemudian kita tambah pertanyaan. Misal kita tanya nama lengkap, jenis alamat, jenis kelamin, alamat.
alamat. Kalau alamat ini biasanya langsung otomatis paragraf ya Bapak Ibu ya. Karena alamat itu biasanya panjang. Kita nyalakan wajib diisi. Kemudian kita sisipkan lagi tambah pertanyaan. Kita percepat Bapak Ibu. Misal kita pakai yang drop out. Ini coba kita buat pertanyaan semisal pendidikan. Pendidikan. Nah, kita langsung diarahkan ke pilihan ganda, tapi coba kita pakai drop out. Seperti apa tampilannya? SD, enter, SMP, enter, SMA, enter, S1, S2, S3 misalnya. Yang terakhir kita buat lainnya. Baik, kita nyalakan wajib diisinya. Coba kita lihat tampilannya seperti apa Bapak Ibu. Nama lengkap, jenis kelamin. Ini bisa dicentang dua-duanya. Alamat, pendidikan. Seperti ini kalau drop out gitu. Kita tinggal klik dulu, baru muncul pilihannya. Demikian tampilannya Bapak Ibu. Kita hapus dulu. Kita coba pertanyaan tambahan. Kita tanyakan misalnya kemampuan. Misalnya. Kemampuan misalnya ya. Ini cuma contoh saja Bapak Ibu ya. Kita pilih skala linier. Kita coba. Kita langsung diarahkan ke sini Bapak Ibu. 1 sampai 5. Ya, kita pilih yang ini saja. Kisi pilihan ganda. Ini barisnya dan ini ada pilihan kolom. Baris ini kalau kita bikin kemampuan apa saja yang dia miliki dan tingkat kemampuannya kita bikin di kolom ini. Misal kemampuan war misalnya. Excel misalnya. Kemudian PowerPoint misalnya. Dan kita bikin di kolom ini kemampuannya seperti apa. Misalnya pemula. Kemudian sedang. Kemudian kita buat kemampuannya mahir misalnya. Mahir. Oke. Kita nyalakan lagi wajib diisi. Kita lihat tampilannya seperti apa. Ini tampilannya seperti ini ternyata. Kemampuan kalau dia sedang tinggal dia pilih ini. Ini misalnya sedang juga dan ini juga mahir misalnya. Atau dia pilih yang ini. Begitulah tampilannya Bapak Ibu. Untuk tidak terlalu panjang kita beri satu contoh lagi Bapak Ibu ya. Misalnya kita minta fotonya. Foto misalnya. Foto. Kalau untuk foto kita pilih ada yang lupa satu Bapak Ibu, tanggal ini. Tanggal ini biasanya untuk tanggal lahir. Coba kita tambah tanggal dulu. Jenis kelamin, nama lengkap, jenis kelamin. Kita tambah di sini. Kita tinggal tambah di sini Bapak Ibu ya. Langsung di bawah. Diklik dulu di sini, baru kita tambah. Pilih kelamin,
tanggal lahir. Tanggal lahir misalnya. Biasanya kita diarahkan ke ayah, langsung diarahkan kita ke tanggal. Ketampilannya, kelamin, tanggal lahir. Seperti ini tampilannya nanti Bapak Ibu. Tanggal lahir, alamat, pendidikan, kemampuan, foto terakhir. Ini kita hapus saja berlebih. Hapus. Ini permintaan terakhir kita. Foto kita klik langsung di sini. Bukan. Foto upload file. Ya. Upload. Nah, untuk foto ini izinkan responden mengupload file ke Drive. Ini kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada pilihan nanti izinkan hanya jenis file tertentu. Ini kita nyalakan Bapak Ibu agar kita bisa menentukan file seperti apa saja yang ingin kita apakan. Ini boleh kita centang gambar ini foto saja Bapak Ibu. Kita minta foto saja agar dia nanti mengirimkan fotonya. Ini jumlah maksimum. Kita pakai yang ini saja Bapak Ibu. Kita nyalakan wajib diisi. Maka seperti inilah tampilannya nanti. Dia mesti mengupload fotonya di sini. Setelah kita upload nanti, setelah mereka para pendaftar menguploadnya, maka dia akan tampil di sini nanti. Di sini. Di link spreadsheet ni. Nanti kita sampai ke sini Bapak Ibu bagaimana kita menghubungkan ke link spreadsheet ini. Selesai pertanyaan kita. Kita cukupkan ini saja yang kita tanyakan. Kita lihat kembali seperti apa. Kemudian kita percantik sedikit dulu. Kita robah misalnya tulisan headernya, tulisannya ini. Coba kita pakai ini. Begitu. Kemudian yang ini tinggal nanti Bapak Ibu robah saja di sini. Ada pilihan banyak di sini yang bisa dimanfaatkan tentunya. Kita kembalikan saja ke yang tadi, ke yang apa? Kita pakai ini saja. Kemudian warnanya juga bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Kalau saya pakai ini saja Bapak Ibu. Ya. Ada pilihannya di sini Masya Allah. Oke. Kita pakai yang ini saja. Kemudian selesai pertanyaan kita ke jawaban. Nanti kalau sudah kita kirim, sudah kita publikasikan formulir kita ini, maka akan muncul jawaban di sini. Berapa orangnya? 1, 2, 3, sampai 100 misalnya. Kalau sudah banyak, lebih dari 10, 20 orang atau bahkan sampai 100, kita untuk memudahkan kita mengontrolnya, kita tautkan ke sini, ke link spreadsheet ini. Tapi sebelum kita tautkan ke sini, kita ke setelan dulu Bapak Ibu. Di setelan ini kita setel bagaimana kita mengendalikan formulir kita ini. Di sini ada pilihan, jadikan ini sebagai kuis, tidak usah kita nyalakan. Jawaban kita, bagaimana kita mengelola cara respon atau pendaftar dikumpulkan. Di sini kumpulkan email mereka, jangan dikumpulkan. Berarti kalau kita pilih jangan dikumpulkan, email mereka tidak akan dikumpulkan. Tapi kalau kita pilih
telah diverifikasi, maka dia akan muncul nanti di formulir itu seperti ini. Seperti ini. Dia wajib diisi seperti ini. Inilah tampilannya nanti. Tapi kalau kita tidak jangan tampilkan tadi, dia tidak akan muncul yang ini. Kita keluarkan lagi ini. Kita pilih yang telah diverifikasi saja. Mengirim salinan responden, ini kita nonaktifkan saja. Izinkan pengeditan responden, ini kita izinkan Bapak Ibu. Nanti kalau salah-salah pendaftar mengirimkan datanya, maka dia bisa langsung mengedit. Tapi kalau kita tidak nyalakan ini, dia tidak bisa mengedit nanti. Kemudian perlu login, batasi ke 1 jawaban. Ini maksudnya kalau kita nyalakan ini, email tersebut bisa mengirim 1 sampai 2 kali mengirim ke kita. Tapi kalau kita hidupkan ini, kalau kita hidupkan ini, pendaftar itu hanya bisa mengirim 1 jawaban dari email yang sama. Tapi kalau kita tidak hidupkan ini, dia bisa mengirim 1 sampai 2 atau 3 kali mengirim. Dan kita pilih matikan saja ini. Karena biasanya pendaftar itu ketika mendaftarkan anaknya, selain dia mendaftarkan adiknya, biasanya kakaknya ikut. Ini kakaknya pindahan biasanya. Dia mendaftarkan anaknya ke sekolah kita, kemudian ikut bersamaan dengannya kakaknya yang pindahan dari sekolah lain. Biasanya seperti itu. Dan itu sering terjadi di sekolah kami. Kita matikan saja ini Bapak Ibu. Kemudian yang ini kita biarkan saja seperti ini. Dan ini bisa kita edit konfirmasi pesan. Misal kita isi di sini terima kasih. Terima kasih telah mendaftar. Atau kata-kata yang menurut Bapak Ibu cocok untuk mengkonfirmasi pesan yang akan disampaikan kepada pendaftar ketika dia sudah mengirimkan jawabannya. Kita coba simpan. Nanti ketika kita sudah para pendaftar sudah mengirim jawabannya, maka akan muncul kata-kata ini. Terima kasih telah mendaftar. Atau bisa juga diedit, ditambah kata-katanya di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan tentunya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini kita matikan atau kita hidupkan, terserah. Tidak masalah. Hidupkan saja. Lihat ringkasan hasil ini tidak perlu. Nonaktifkan ini tidak perlu kita hidupkan. Formulir default ini biarkan saja seperti ini. Selesai Bapak Ibu. Setelahnya cukup seperti itu saja. Nah, setelah kita selesai, maka kita sebelum kita publikasikan, kita tautkan ini ke spreadsheet agar nanti kalau pendaftar itu sudah banyak, dia langsung ke spreadsheet yang mana di sana dikumpulkan seluruh pendaftar secara otomatis. Kita coba hubungkan, buat spreadsheet baru, kita buat di sudut ini, biasanya di sini Bapak Ibu. Tapi di formulir saya ini di sini, sudut kanan atas. Kita buat. Maka kita akan diarahkan langsung ke
formulir spreadsheet. Nanti ketika sudah ada yang mendaftar, maka dia akan otomatis tersimpan di sini. Kita bikin di sini judulnya formulir nama sekolah saja kita bikin. Nah, nanti dia akan muncul secara otomatis di sini, Bapak Ibu ya. Demikianlah cara membuat Google Formulir. Tinggal Bapak Ibu publikasikan, kita kirim. Siapa saja yang memiliki link, kita tinggal publikasikan. Kan link ini sudah bisa diisi. Dan terakhir, setelah kita publikasikan, baru kita bisa salin linknya nih. Kita salin dan inilah yang kita bagikan ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook. Ini kan linknya terlalu panjang, kita persingkat Bapak Ibu. Kita klik ini, dipersingkat. Link inilah yang kita salin dan kita bagikan ke pendaftar. Lalu di mana kita lihat nanti spreadsheet kita? Maka kita lihatnya di drive kita, Bapak Ibu. Kita coba mendaftar satu dulu. Kita coba nama, kita bikin namanya coba, Bapak Ibu. Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir tanggal sekarang saja 5/01/2025. Alamat kita bikin tidak ada. Pendidikan kita bikin SD. Kemampuan kita bikin Word pemula, Excel sedang, PowerPoint mahir misalnya. Kita upload foto. Kita coba daftarkan Bapak Ibu bagaimana tampilannya nanti. Sudah tampil langsung Bapak Ibu. Ini dia jawabannya, sudah ada pendaftar satu. Lalu bagaimana kita melihat pendaftar ini? Kita langsung bisa lihat di sini tentunya. Satu pendaftar, nama coba, laki-laki, tanggal sekarang, alamat tidak ada, pendidikan SD, pemula, sedang, mahir, dan sudah kita upload foto. Kemudian kita lihat spreadsheet-nya di mana. Kita ke drive kita Bapak Ibu. Ya, langsung ke sini, login. Ini yang kita bikin tadi, formulir tanpa judul ya. Lupa kita beri judulnya tadi. Dan ini spreadsheet-nya. Kita lihat, langsung otomatis terisi Bapak Ibu. Tanggalnya, emailnya, namanya coba, tanggal sekarang, alamat tidak ada. Dan ini pendidikan SD, kemampuan Word pemula. Langsung terisi semuanya secara otomatis. Dan fotonya kita bisa langsung klik di sini untuk melihat fotonya Bapak Ibu. Demikian saja Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.